Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3 MI Sultan Fatah Demak. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam proses pembelajaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Muatan bahasa Indonesia KD 3.8 dan 4.8. Sambil mendengarkan video pembelajaran, anak-anak sebelumnya membaca dulu Bu Petik halaman 33 sampai 34. Membaca dongeng dengan tepat. Kita telah mempelajari jenis-jenis dongeng pada pembelajaran sebelumnya. Salah satu jenis dongeng adalah fabel. Masih ingat kan? Fabel adalah dongeng yang tokoh utamanya berupa hewan. Kemarin contohnya adalah fabel tentang si kancil dan Pak Petani. Tokohnya adalah hewan, yaitu si kancil. Untuk mendapatkan informasi dalam dongeng, kita harus membacanya dengan cermat. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat anak-anak membaca teks dongeng adalah sebagai berikut. Yang pertama, lafal. Lafal yaitu pengucapan kata dengan jelas dan tepat. Teks dongeng itu tidak dibaca kata demi kata, tetapi membaca teks dongeng dengan kalimat dengan kalimat. Dibaca kalimat dengan kalimat. Contohnya, di dalam teks dongeng kucing dan burung beo. Nah, cara membacanya pada baris pertama tidak seperti ini. Di sebuah rumah besar. Kurang tepat. Yang benar adalah kalimat dengan kalimat. Di sebuah rumah besar terdapat seekor kucing yang hidupnya sangat bahagia. Seperti itu, kita lanjutkan. Akan tetapi, semuanya berubah semenjak pemilik rumah tidak kunjung pulang. Kucing ceria itu berubah menjadi kucing pemurung. Nah, dibaca kalimat dengan kalimat. Yang kedua, hal yang perlu diperhatikan adalah intonasi suara. Intonasi suara adalah tinggi dan rendahnya nada suara. Intonasi diatur dengan tepat sehingga enak didengar. Teman-teman kalian yang mendengarkan cerita kalian menjadi nyaman, mudah dimengerti. Ada tanda baca titik. Nah, perhatikan tanda baca titik. Cara membacanya dibaca dengan nada suara yang datar. Perhatikan contoh berikut. Nah, itu ada tanda titik pada baris yang pertama. Cara membacanya dengan nada suara yang datar.
Suatu pagi, kucing sedang bermain di taman istana. Datar kan? Kita lanjutkan. Ada seekor semut dan kupu-kupu yang diam-diam bersembunyi ketakutan. Datar suaranya. Kemudian ada tanda baca tanya. Nah, perhatikan tandanya. Cara membacanya dibaca dengan nada suara yang semakin menurun. Perhatikan contoh berikut. Pada alinea keempat dan pada baris keempat dan kelima. Nah, ada tanda tanyanya. Cara membacanya, kalian sedang apa? Menurun kan? Kalian sedang apa? Menurun. Apa? Itu menurun cara membacanya. Kemudian ada tanda baca seru. Perhatikan tanda seru. Cara membacanya dibaca dengan suara semakin naik. Perhatikan contoh pada baris keempat. Kucing membuat kaget mereka. Dar! Nah, semakin naik. Kucing membuat kaget mereka. Dar! Nah, suaranya semakin naik. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat membaca teks dongeng yang ketiga adalah tanda baca. Tanda baca yaitu simbol untuk melengkapi sebuah kalimat. Misalnya tanda baca koma dan tanda titik. Nah, kita belajar tanda baca koma. Anak-anak bisa menuliskan koma di buku tulis? Cara membaca tanda baca koma, berhenti membaca sebentar saja, kemudian melanjutkan membaca kembali. Nah, contoh pada dongeng berjudul Kucing dan Burung Beo. Nah, kita menemukan ada tanda baca koma pada baris pertama. Cara membacanya diingat, berhenti sebentar, kemudian melanjutkan membaca kembali. Di sebuah rumah besar, terdapat seekor kucing yang hidupnya sangat bahagia. Paham kan? Bu Uma ulangi. Di sebuah rumah besar, berhenti sejenak, terdapat seekor kucing yang hidupnya sangat bahagia. Kemudian tanda baca yang kedua adalah titik. Cara membacanya, berhenti agak lama, kemudian melanjutkan membaca kalimat berikutnya. Perhatikan contoh. Nah, Bu Uma menemukan tanda titik pada baris ketiga keempat. Cara membacanya, kucing ceria itu berubah menjadi kucing pemurung. Ia berpikir bahwa pemilik rumah sudah tidak ingin bertemu dengannya lagi. Jedanya ketika titik itu agak lama. Bu Uma ulangi. Kucing ceria itu berubah menjadi kucing pemurung. Ia berpikir bahwa pemilik rumah sudah tidak ingin bertemu dengannya lagi. Paham anak-anak? Menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng. Ketika membaca keseluruhan dongeng, anak-anak akan menemukan kalimat-kalimat yang berisi ajaran kebaikan. Kalimat tersebut mengandung pesan atau amanat bagi pembaca. Saat kita membaca dongeng, kita akan menemukan amanat atau pesan dalam dongeng tersebut. Pesan dapat berupa
nasihat. Bisa juga berupa ajakan atau larangan. Pesan yang disampaikan dalam sebuah dongeng dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan contoh pesan yang akan Bu Uma sampaikan. Kalimat berisi ajaran kebaikan dan pesan moral dalam dongengnya. Bu Uma akan sajikan beberapa potongan dari cerita dongeng. Yang pertama kita baca. Semua makanan enak kapan saja bisa dinikmatinya. Namun, kucing selalu menjaga kesehatan dengan rajin berolahraga. Kira-kira pesan moral dalam potongan dongeng tersebut apa? Namun, kucing selalu menjaga kesehatan dengan rajin berolahraga. Pesan moralnya adalah jagalah kesehatan tubuh dengan rajin berolahraga. Dari cerita kucing, kita bisa ambil pesan amanat, yaitu kita harus menjaga kesehatan tubuh dengan berolahraga. Kemudian ada lagi potongan teks dongeng. Teman-teman kucing sangat menghormatinya karena kucing baik hati dan penyayang kepada siapa saja. Kira-kira apa pesan moral dalam dongengnya? Teman-teman kucing sangat menghormatinya karena kucing baik hati dan penyayang kepada siapa saja. Nah, pesan moralnya adalah jadilah seseorang yang baik hati dan penyayang kepada siapa saja. Paham? Selanjutnya, menyampaikan pesan moral. Penulis dongeng dapat menyampaikan pesan moral dalam berbagai cara. Yang pertama, disampaikan secara langsung. Biasanya, penulis telah menyajikan sebuah pesan yang tertulis di dalam teks. Yang kedua, disampaikan oleh tokoh lain secara langsung atau percakapan antar tokoh. Nah, kita juga bisa menemukan biasanya di dalam bacaan, percakapan antar tokoh. Dan yang terakhir, disampaikan tidak langsung dengan menggambarkan kegiatan, tindakan tokoh atau peristiwa dalam dongeng. Nah, yang ketiga ini kalian harus membaca lebih dalam, membaca dengan seksama supaya mendapatkan pesan moral dalam dongeng. Demikian yang dapat Bu Uma sampaikan. Maaf apabila dalam penyampaian kurang maksimal. Semoga anak-anak selalu diberi kesehatan dan semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.